Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dian Fitri Ramadhani, kemudian Desi Fitriani, Dinda Ula Kamila, Latifah Nur Anissa, dan Nadia Alvita akan memaparkan hasil analisis kami mengenai gambaran psikologis tokoh utama perempuan dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan, karya Rida Kaliamsi dengan menggunakan teori psikologi sastra. Sejak awal kemunculan sastra di dunia hingga saat ini telah berkembang sangat pesat. Menurut Sumarjo dan Sani, pada tahun 1991, halaman 3, sastra sebagai ekspresi manusia berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran tertentu yang menimbulkan daya tarik bagi alat tutur. Selain itu, pendapat Semi pada tahun 1988, halaman 8, berpendapat bahwa sastra adalah suatu bentuk karya seni yang objek atau subjeknya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sastra adalah karya seni yang mengandung ungkapan kreatif, pemikiran manusia yang diungkapkan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. Sastra memiliki dua manfaat atau fungsi utama secara umum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Horatius, yaitu dulce et utile. Dalam bahasa Latin, sweet and useful. Dulce atau sweet berarti sangat menyenangkan atau kenikmatan, sedangkan utile atau useful berarti isinya bersifat mendidik. Bresler pada tahun 1999 halaman 12 juga menamakan dua fungsi tersebut dengan istilah to teach yang berarti mengajar dan to entertain yang berarti menghibur. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah yang kelompok kami ambil. Berikut adalah permasalahan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan, karya Rida Kaliamsi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan teori psikologi sastra, bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh tokoh utama perempuan dalam cerpen tersebut. Yang selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang pengarang dari cerpen berjudul Perempuan yang Menunggu Hujan, yaitu Rida Kaliamsi, seorang sastrawan dan budayawan Melayu berkebangsaan Indonesia yang lahir pada 17 Juli tahun 1943 di Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada tahun 1967 sampai 1975, Rida mengawali karirnya sebagai seorang guru sekolah dasar di Kepulauan Riau. Bersamaan dengan itu, ia juga gemar menulis sastra dan pernah menjadi wartawan di beberapa stasiun berita. Hingga melalui berbagai karyanya, puisinya yang dipublikasikan di beberapa surat kabar, namanya pun mulai dikenal oleh banyak kalangan. Sebagai bukti dari komitmen terhadap perkembangan sastra dan budaya, Rida mendirikan sebuah yayasan. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sagam. Setiap tahunnya, yayasan tersebut telah memberikan banyak penghargaan kepada para sastrawan maupun budayawan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tinjauan pustaka. Cerita pendek yaitu karya sastra yang dikemas secara singkat atau pendek. Biasanya cerita pendek hanya menceritakan satu masalah yang mereka temui. Selain itu, cerita dibatasi tidak melebihi 10.000 kata. Nurgiantoro mengungkapkan bahwa cerita pendek memiliki unsur-unsur penting seperti tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur-unsur tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk membangun isi cerita. Yang ketiga ada teori pendekatan psikologi sastra. Pengertian psikologi sastra merupakan bagian dari kritik sastra yang memandang karya sebagai aktivitas psikologis. Karakteristik dalam psikologi sastra ini dikhususkan untuk masalah manusia yang menggambarkan keadaan jiwa seseorang. Sini ada hubungan antara psikologi dan sastra. Sastra dan psikologi sama-sama membicarakan tentang orang. Bedanya, sastra lebih menekankan tentang manusia ciptaan dari seorang pengarang,
Sedangkan psikologi lebih menekankan tentang manusia yang diciptakan Tuhan secara nyata dan memiliki wujud di dunia nyata. Selain itu, adapun teori psikologi sastra yang telah dikemukakan Freud bahwa struktur kepribadian manusia dibagi dalam 3 komponen. Di antaranya, yang pertama ada id atau das es. Freud menyatakan bahwa id merupakan salah satu komponen kepribadian manusia yang paling utama, karena menurutnya aspek komponen ini sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir ke dunia. Yang kedua ada ego atau das ist. Freud mendefinisikan ego sebagai salah satu komponen kepribadian manusia yang memiliki tanggung jawab dalam hubungannya dengan dunia nyata. Dapat dikatakan bahwa ego merupakan perkembangan dari id dengan cara kerjanya yang dilandasi oleh prinsip realitas. Keinginan id terpenuhi melalui upaya yang nyata serta dapat diterima dengan baik secara sosial. Yang ketiga ada superego atau das Überist. Freud mengungkapkan bahwa aspek kepribadian manusia yang berfungsi untuk mewadahi segala standar moral serta cita-cita yang didapatkan dari orang tua, masyarakat sekitar, juga nilai-nilai mengenai sesuatu yang benar dan salah dalam masyarakat. Pada dasarnya, superego memiliki peran untuk menyempurnakan perilaku manusia dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah teks cerpen berjudul Perempuan yang Menunggu Hujan karya Rida Kaliamsi. Cerpen ini menceritakan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertemu di bawah derasnya hujan. Pertemuan singkat itu membuat mereka menjadi lebih dekat. Hingga suatu hari, sang perempuan mendengar kabar bahwa sang laki-laki telah tewas karena kecelakaan motor. Seketika ia merasa dunianya hancur. Ia membatasi diri dari lingkungannya, bahkan ketika ia sudah menjalin kehidupan rumah tangga. Ia terus dibayangi oleh laki-laki tersebut. Hingga akhirnya ia terus mengalami kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian ia memutuskan untuk tidak menikah lagi dan menjalani kehidupannya sendiri bersama bayang-bayang pria idamannya tersebut. Walaupun di kehidupan nyatanya, ia merasa kesepian. Berdasarkan subjek tersebut, maka yang akan menjadi objek penelitian dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan karya Rida Kaliamsi adalah analisis unsur-unsur intrinsik cerpen dan analisis kepribadian tokoh utama perempuan menggunakan teori sastra. Bab 2. Analisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan karya Rida Kaliamsi. Pertama, sinopsis cerita. Perempuan yang Menunggu Hujan merupakan salah satu cerpen karya Rida Kaliamsi yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2022. Cerpen ini menceritakan seorang perempuan yang selalu menunggu hujan turun. Dahulu, ketika hujan sore, jarum hujan itulah yang mempertemukannya dengan seorang lelaki. Mereka menunggu hujan sembari bertukar cerita. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut, sang perempuan mendengar kabar bahwa sang lelaki telah tewas karena dihantam oleh motor sehingga terpelanting masuk ke dalam parit. Sang perempuan merasa dunianya hancur seketika. Ia menutup diri dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Perempuan itu kesepian. Sosok lelaki yang ia temui sore itu masih terus memenuhi pikirannya, bahkan setelah ia menikah. Alhasil, 2 kali ia gagal dalam pernikahan. Tidak ada yang bertahan lama, hingga akhirnya perempuan itu kembali merasa kesepian. Kedua, tema. Tema yang terkandung dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan adalah tema kehilangan yang berdampak pada kesehatan mental. Alur dalam cerpen ini termasuk dalam alur mundur atau sorot balik flashback. Tahapan alur dalam cerpen ini sebagai berikut. Yang pertama, tahap situation, menceritakan informasi awal tentang kisah seorang tokoh utama perempuan dan laki-laki guru sekolah swasta. Yang kedua, tahap generating circumstances, menceritakan tentang awal munculnya konflik di mana tokoh perempuan berhujan-hujanan bersama tokoh laki-laki guru sekolah swasta. Yang ketiga, tahap rising action, menceritakan tentang peningkatan konflik di mana tokoh utama perempuan duduk dan berbincang di lapangan sepak bola bersama tokoh laki-laki guru sekolah swasta.
Yang keempat, tahap klimaks, menceritakan tentang puncak dari sebuah konflik di mana tokoh laki-laki guru sekolah swasta itu meninggal dunia, membuat tokoh utama perempuan terpuruk. Yang kelima, tahap denouement, menceritakan tentang tahap akhir atau penyelesaian, di mana ibu dari tokoh utama perempuan meninggal dan ia menjalankan hidupnya seperti dulu lagi. Tokoh utama dalam cerpen ini yaitu tokoh perempuan pramuniaga dan tokoh laki-laki guru sekolah swasta. Sedangkan tokoh pembantu dalam cerpen ini diantaranya dokter, pengendara motor yang sedang mabuk, teman si perempuan pramuniaga, suami pertama, suami kedua, dan ibu. Dalam cerpen ini yang memiliki sifat protagonis yaitu tokoh perempuan pramuniaga, tokoh laki-laki guru sekolah swasta, teman dari perempuan pramuniaga, dan ibu. Sedangkan yang memiliki sifat antagonis yaitu tokoh pengendara motor yang sedang mabuk, suami pertama dan suami kedua. Latar. Dalam cerpen ini terdapat beberapa tempat diantaranya yaitu mall, lapangan sepak bola, ujung kampung, persimpang jalan, rumah, tempat tidur, SMP sekolah swasta, parit, dan pelataran rumah. Latar waktu yang ditemukan dalam cerpen ini diantaranya yaitu maghrib, pagi, malam, dan sore. Sedangkan latar suasana yang terdapat dalam cerpen ini yaitu senang dan sedih. Latar budaya yang terdapat dalam cerpen ini yakni pernikahan. Budaya dalam cerpen ini terlihat ketika ibu dari tokoh utama perempuan memintanya untuk segera menikah karena ia ingin menimang cucu. Pada akhirnya, tokoh utama perempuan menikah dengan laki-laki pilihan ibunya. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, mereka, atau nama tokoh yang ada dalam cerita. Cerpen ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Terdapat gaya bahasa diantaranya majas hiperbola, sinisme, personifikasi, metafora, dan repetisi. Amanat yang terkandung dalam cerpen ini yaitu jadikanlah pengalaman buruk sebagai kenangan saja. Jangan sampai menjadi peluru diri sendiri, terlebih lagi hingga mengganggu mental. Kita juga harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang sudah tiada. Jangan sampai rasa kehilangan dapat mengganggu tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan mengenai kepribadian tokoh utama perempuan dalam cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan berdasarkan 3 struktur kepribadian yang telah dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama, ada kepribadian dalam aspek id. Aspek ini muncul pada tokoh perempuan ketika ia sedang menikmati derasnya hujan bersama tokoh laki-laki di lapangan sepak bola. Dikarenakan pada saat itu si tokoh perempuan ini merasakan kedinginan, maka tokoh laki-laki berinisiatif untuk merapatkan tubuhnya untuk menyalurkan kehangatan pada si tokoh perempuan. Karena hal tersebut, secara naluriah, tokoh perempuan seolah-olah merasa puas karena ia telah berhasil mendapatkan keinginannya untuk menghangatkan tubuhnya dari udara dingin kala itu. Selain itu, aspek ini juga terlihat pada tokoh utama perempuan ketika naluri seksualnya menginginkan untuk bercinta di lapangan sepak bola saat hujan. Namun, ia tidak berhasil mendapatkan keinginannya itu dari suaminya dan akhirnya ia harus merasakan kekecewaan. Selanjutnya yang kedua, ada kepribadian dalam aspek ego. Aspek ini muncul ketika si perempuan mendapatkan kabar bahwa laki-laki yang disukainya telah meninggal. Karena kabar tersebut, si perempuan ini berubah menjadi sosok yang penyendiri, pemurung, dan bahkan tidak mau berbicara pada siapapun. Selanjutnya yang terakhir ada kepribadian dalam aspek superego. Aspek ini terlihat dalam diri tokoh perempuan ketika ia tidak bisa melupakan sosok laki-laki yang telah meninggalkannya itu dan hanya ingin hidup bersamanya. Kemudian si perempuan ini juga menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendak hatinya untuk mencintai pria lain. Oleh karena itu, si tokoh perempuan ini memutuskan untuk tidak menikah lagi dan lebih memilih untuk tetap berada dalam angan-angannya bersama sosok laki-laki yang telah meninggalkannya tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cerpen Perempuan yang Menunggu Hujan ini mengusung tema kehilangan
yang berdampak pada kesehatan mental si tokoh utama perempuan. Kemudian, kepribadian tokoh utama perempuan dalam cerpen ini cenderung mengandalkan egonya, karena sebagian besar cerita dalam cerpen ini memperlihatkan bahwa si tokoh perempuan tidak bisa mengendalikan egonya yang masih saja dibayang-bayangi oleh masa lalu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.